di salib orang-orang audio itu, orang Muyu sedang menyiapkan gerakannya sendiri. Tapi kali ini dalam bentuk sebuah pesta. Pesta yang disiapkan oleh marga Kinko Jinju selama 10 tahun. Sosok di marga ini adalah Willem Kinko, orang asli Papua yang tak punya kartu identitas kewarganegaraan manapun. Pesta adat ini sudah cukup langka, tak hanya di Papua, bahkan di kawasan Pasifik dan peradaban Melanesia. Orang banyak orang kalau begitu. Karena ada beberapa juga, orang internet kali bagaimana itu? Kurang boleh. Ada gagasan dan gerakan sosial di balik pesta orang-orang Muyu ini, sama dengan gerakan salib merah yang dimulai orang-orang Auyu. Salib ini akan menjadi yang terbesar dari 1.800 salib merah yang telah ditancapkan berbagai suku di Papua Selatan dalam 10 tahun terakhir. Ribuan salib merah yang dipadukan dengan palang adat adalah tanda larangan yang menyatukan unsur-unsur adat dan agama. Kami percaya bahwa kalau memang kami sudah tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini dalam hal ini perusahaan tidak bisa masuk, berarti kami minta bantuan kepada nenek moyang dan Tuhan. Atribut terakhir orang Auyu ini diukir atau dilukis di gambar di batang salib ini dengan tujuan bahwa kami larang dengan sangat keras. Jadi apabila siapapun baik dari antara kita sendiri yang melanggar batas ataupun pihak lain yang mengganggu keselamatan hak terhadap kami, maka kami siap untuk melakukan yang Salib-salib ini tidak ditancapkan di halaman-halaman gereja, melainkan di tanah dan hutan adat, di dusun-dusun sagu, dan di tempat-tempat yang disakralkan. Sebab 1.800 palang adat dan salib ini memang bukan semata tentang agama, tapi untuk mencegah negara dan perusahaan memasuki tanah dan hutan adat mereka. Di zaman TikTok ini, kami ingin menceritakan semua ini lewat film yang pendek. Tapi kami jelas gagal. Ditebang sama pemerintah. Berarti dari tebang baru kita salib. Iya, karena mereka melewati batas. Oh, itu hutan mereka. Iya, hutan itu dibolehkan oleh Papua, tapi jangan melewati batas hutan adatnya. Ternyata pemerintah tidak melewati batas salib yang mereka rancang. Akhirnya mereka tancap. Kami tidak salib. Akhirnya mereka tancap. Ya itu bikin patoknya. Maksudnya nama salib apa nggak ya Pak? Izin, tapi hanya dikasih 300.000. 300.000. Di planet ini ada 5 pemilik hutan hujan tropis terluas yang tersisa. Kongo di Afrika, Brazil, Peru, Bolivia, dan Indonesia. Di Indonesia, satu-satunya pulau yang hutannya masih terjaga adalah
adalah Papua, pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Lewat sejarah kolonialisme yang panjang, pulau ini kini dikuasai dua negara. Bagian barat oleh Indonesia yang juga dikenal sebagai West Papua, dan bagian timur menjadi Papua Nugini. Dan tepat di perbatasan ini, di bagian Indonesia, sedang terjadi proyek pemusnahan hutan terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia sedang membuka lebih dari 2,5 juta hektar hutan untuk sawit, tebu, padi, dan peternakan. Ini disebut proyek strategis nasional untuk kebutuhan pangan dan energi yang menjadi ambisi 3 presiden. Bagian terbesar direncanakan untuk mencetak sawah seluas 1,3 juta hektar. Lalu bagian lain akan ditanami tebu seluas 560.000 hektar untuk gula dan bioetanol. Setiap liter bensin di Indonesia akan dicampur bioetanol 10% atau E10. Ada 10 perusahaan proyek ini dan semuanya dimiliki oleh satu keluarga saja. Berikutnya, ada areal sawit seluas 400.000 hektar untuk biodiesel. Targetnya mencampur 50% solar dengan minyak sawit atau B50. Dan terakhir, pemerintah akan membuka peternakan seluas 380.000 hektar. Jadi, apa yang salah dengan proyek pangan dan energi ini? 5 orang Papua dalam film ini akan menjawabnya. Yang pertama adalah Yasinta Moyoen dari suku Marit. Yasinta dan warga di distrik Irwayap di Merauke sudah menjadi korban. Hutan dan rawa sebagai sumber pangan dan ekonominya telah dihancurkan. Jalan sepanjang 135 km sedang dibuat, dan di kiri kanannya akan dicetak 1 juta hektar sawah. Mereka sulit menolak atau melawan. Sawit sudah digeser, masih datang lagi di senjata mereka. Karena proyek ini juga dijaga tentara. Yang kedua adalah Natalis Buer di distrik Tanah Miring, Merauke. Petani milenial ini merasa ditelantarkan. Sebab setelah hutannya diubah menjadi sawah, sebagian sawah-sawah ini tak tergarap. Orang asli Papua seperti Natalis tak punya modal untuk benih, pupuk, perawatan, hingga ongkos panen. Orang ketiga adalah Vincent Wipaut dari suku Yena di distrik Jadebo, Merauke. Vincent dan suku Ye sedang menjadi korban. Hutan adat orang-orang Ye sedang dihancurkan untuk perkebunan tebu dan bioetanol. Tanah mereka juga diincar untuk markas-markas militer, pasukan yang akan menjaga proyek pangan dan energi ini. Yang keempat adalah Frankie Ward dari suku Auyu di distrik Kofi, Kabupaten Bovendigul. Hutan dan tanah mereka terancam perluasan perkebunan sawit untuk campuran biodiesel atau B50. Orang-orang dari suku Auyu ini adalah calon korban. Mereka lah salah satu kelompok gerakan Palang Adat dan Salib Merah. Meski kadang berseberangan dengan gereja yang mereka anggap
lebih mendukung pemerintah dan perusahaan. Mereka bahkan sedang merencanakan gerakan yang lebih besar dengan salib yang lebih besar. Karena solusi juga itu bahwa tanah ini diciptakan oleh Tuhan dan memberikan warisan kepada kami. Kami ini hanya hak jaga. Sosok kelima adalah William Kimco dari suku Muyu di Bovendigul. Rakyat dari Muyu ini hidup di garis belakang proyek negara sehingga belum menjadi korban. Tapi mereka sedang bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tinggal di belantara dan perbatasan membuat sebagian mereka tak punya status keluarga negara. Tapi mereka telah hidup jauh sebelum ada Indonesia atau Papua Nugini. Kelimanya mewakili jutaan orang asli Papua yang sedang terancam eksistensinya. Jika kita merasa kepunahan peradaban Neanderthal di Eropa, Aztec dan Inca di Amerika, atau Aborigin di Australia adalah sejarah masa lalu, film ini menceritakan bagaimana pemusnahan sebuah bangsa dan kepunahan sebuah peradaban sedang terjadi di masa hidup kita. Kepunahan bukan karena kerusakan lingkungan dan ruang hidup semata, juga karena dihantam 60 tahun operasi militer. Dan orang-orang Awiyu sedang berburu. Tapi lokasi perburuan mereka mulai dikuasai perusahaan perkebunan sawit. Kita akan menuju arah ke Inabusu. Di sana kami akan masuk di wilayah konsesi perusahaan PT Indo-ASEAN Lestari. Dan di situ ya ada saudara-saudara mereka yang mereka pernah lakukan, tapi juga kami akan lakukan tanda-tanda saksi di sana. Kain ini kita biasa gunakan untuk kerja perahu dan juga kulit depo getanya itu kita pakai untuk kerja ini, panah-panah ini lem, menjadikan lem ini panah-panah. Hutan ini adalah supermarket bagi suku Awiyu. Juga merupakan atau bak untuk menyimpan deposito kekayaan alam. Hutan ini adalah dengan sejarah suku, situs budaya, dan tempat-tempat sakral. Inilah yang sedang mereka pertahankan dari incaran pemerintah dan perusahaan. Untuk semua alasan ini, mereka menancapkan ribuan salib merah. Tapi dari kampung, warga suku Awiyu memberi kabar pada Frankie tentang intimidasi oleh
mereka melepas tanah ke perusahaan sawit dan berhenti memasang palang adat dan salib merah. Ada beberapa titik yang saya sudah siap, tetapi di sini emergensi dari saya, terutama di kampung Sangkawang, tetangga Kira. Dia mengganggu saya dengan menggunakan kekerasan maupun pihak hukum. Dan kemarin saya ada penolakan secara resmi, tapi masih tetap dengan menggunakan pihak hukum untuk hak dituntut saya untuk hak diterima perusahaan itu. Kita juga ada 15 warga, tetapi 15 warga itu tidak setuju. Marga-marga siapa yang terima dan marga-marga mana saja yang menolak. Nanti kita lihat dari pertimbangan itu, dan di situ dari kita undang mereka untuk bicara dengan kami. Oh, bagus. Sebagai sosok yang aktif dalam gerakan, warga Auni terus memberi informasi lapangan kepada Frankie yang tak selalu berada di kampungnya. Itu pernyataan yang mereka paksa saya untuk tanda tangan itu, tapi sementara saya tidak tanda tangan. Data semua ada di tangan saya. Ya. Baik, kalau gitu, itu lebih bagus karena tanda tangan itu yang berbahaya. Iya. Tanda tangan itu yang lebih berbahaya karena sekarang ini modern dan canggih, dan itu yang mereka biasa pakai untuk tipu manusia, mereka biasa pakai untuk di tanda tangan itu. Betul. Kalau dari pagi saya sudah disebuti ada maksud untuk mempaksakan kami warga untuk masuk ke perusahaan itu. Tapi kemarin kami sudah pemilihan dunia nama bosku. Ini adalah peta konsesi sawit untuk biodiesel dalam proyek strategis nasional. Dan di distrik inilah orang-orang Auni hidup dari sungai Galunggan. Tapi Frankie di Bovendigul masih belum beruntung. Setidaknya dibandingkan dia simpan proyek di Merauke yang sudah kehilangan hutan dan lawannya. Yasinta dari suku Marin atau petani sayur di Kampung Wanang, distrik Ilwayak, Merauke. Memanfaatkan lahan yang ada, ia berkebun dan menjual hasilnya ke pasar kampung. Ini ekonomi warga di Wanang untuk menghasilkan uang, lalu membeli barang kebutuhan yang tak bisa mereka produksi sendiri. Tapi kehidupan sebenarnya ditopang oleh ekosistem hutan dan rawa. Inilah sumber pangan utama dan peradaban mereka. Namun ketenangan ini diusik ketika tiba-tiba pada Mei 2024 di Pelabuhan Wanang datang ratusan alat berat untuk proyek pangan dan energi pemerintah. Sudah ada di pelabuhan kami. Yasinta atau NDK GC dan warga lainnya tak pernah diajak bicara atau dimintai pendapat. Seakan-akan Papua adalah tanah kosong. Kita sekali tembak sebuah turunan alat berat membawa turun, kita kaget masyarakat. Orang sebongkar itu kain-kain. Bersamaan dengan alat-alat berat itu,
Indonesia untuk mengawal proyek pembukaan hutan milik Yasinta. Didatangkan dari Cina ke Papua oleh perusahaan bernama Zhongmin Group sebagai kontraktor pemerintah. Ini disebut sebagai pesanan ekskavator terbesar di dunia dengan nilai 4 triliun rupiah. Misinya membuka hutan dan rawa milik orang Melayu, salah satunya